tentang kalimah-kalimah pilihan dalam kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab, ya. 104 kitab. Kita sudah hafal semuanya. Yang 104 kitab itu diantaranya 60 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf Nabi Ibrahim, 10 suhuf Nabi Musa. Terus kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Jadi semuanya ada 104 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM serta jajarannya, para asatidzah pramuja, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semua selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para adwa tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menjak kepada maqalah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Qala yang ke-21 ini akan menceritakan tentang kalimah-kalimah pilihan dalam kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab, ya. 104 kitab. Kita sudah hafal semuanya. Yang 104 kitab itu diantaranya 60 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf Nabi Ibrahim, 10 suhuf Nabi Musa. Terus kitab Taurat, Zabur, Injil,
dan kitab Al-Quranul Karim. Jadi semuanya ada 104 kitab. Coba ulang lagi. 60 suhuf Nabi Sis ya. Yang 30 suhuf Nabi Ibrahim. Yang 10 suhuf Nabi Musa. Jadi sebelum mendapat kitab Taurat, Nabi Musa dikasih juga suhuf 10 macam suhuf. Terus kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan juga kitab Al-Quran. Itu semuanya jumlahnya ada 104. 60 tambah 30 tambah 10 tambah 4 104 dah. Jadi semuanya ada 104 kitab. Nah, di sini sebagian ulama al-hikmah nanti akan memilih ada beberapa kalimah-kalimah pilihan yang ada dalam kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhtara ba'dul hukama arba'a kalimatin. Sebagian ulama ahli hikmah itu telah memilihkan arba'a kalimatin, 4 kalimah. Ay arba'u jumalin. Jadi ada 4 jumlah. Min arba'ati kutubin, dari 4 kitab samawiyah bangsa langit. Kutubin, awas, kutubin itu jama dari kitabun. Kitabun 1 kitab, kitabani 2 kitab, banyak kitabnya, kutub. Kutubun, dia namanya jama taksir. Dia ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi kalimat atau isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Misalnya mufradnya kitabun, kaf, ta, alif, ba, 4 ya. Jadi berubah jadi 3 kaf, ta, ba, kutubun. Nah, seperti lafaz Rasulun, 1 rasul, 2 rasulnya, rasulani ada baunya ya, rasulani 2. Kalau banyak rasulnya rusulun, rusulun. Jadi 3 huruf, asalnya 4, ro, sin, waw, lam, 4 rasulun. Terus berubah jadi 3 rusulun, ro, sin, lam, rusulun. Rusulun bacanya ya Mas, rusul. Nah itu namanya sama jama taksir. Jadi bentuknya itu berubah dari bentuk mufradnya. Beda seperti jama mudakar salim, ya. Jama itu banyak, mudakar itu laki-laki, salim itu yang selamat. Jadi ada namanya jama mudzakkar salim, seperti kita hadirin atau hadirun. Nah itu hadir, hadirun, sim fa'il ya, hadirun yang hadir, alladzi hadara yang hadir. Oh, 1 orang, 2 orang, hadiruna banyak, hadirun atau hadirin gitu ya. Nah itu mah tidak berubah, cuma ditambah wawu dan nun. Hadirun tambah hadiruna, tuh wawu sama nun gitu. Jadi sebagian ulama ahli hikmah memilih 4 kalimah dari 4 kitab-kitab samawiyah. Yang pertama minat Taurati, dari kitab Taurat diambil apa kalimah itu? Man radiya bima a'tahu Allah ta'ala ay minar rizq, ay minar rizqi istaraha. Oh, istaraha. Man radiya, barang siapa yang ridha bima a'tahu Allah ta'ala minar rizqi,
terhadap rizki yang telah Allah berikan, istaroha ay soro ta'ibuhu dahiban, maka dia akan beristirahat, kesusahannya akan hilang. Maksudnya istaroha ini soro ta'ibuhu dahiban, kesusahan, kesulitan, kesukarannya hilang. Kalau dia ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan. Ini dalam kitab Taurat ya. Jadi barang siapa saja yang ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan senang, akan istirahat. Maksudnya kesulitannya akan hilang, beban dalam dirinya akan hilang. Tuh, masya Allah. Syaratnya ridho. Syaratnya apa? Ridho terhadap rizki. Oh, ya. Kenapa? Karena sebagian orang, ada orang-orang yang tidak ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan. Padahal masalah rizki itu sudah Allah tentukan. Ya, setiap orang rizkinya beda, tidak mungkin sama. Ada yang banyak rizkinya, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tuh. Juga masalah rizki ini bergandengan sekali dengan ajal. Ya, rizki itu bergandengan sekali dengan ajal. Makanya pas 4 bulan dalam rahim ibu kita, Allah memerintahkan kepada malaikat, bikat bi rizkihi wa ajalihi. Di antara menyuruh empat kalimat yang ditulis. Yang pertama bikat bi rizkihi. Itu ya, bayi itu masih di dalam, belum keluar, baru 4 bulan. Itu sudah ditentukan rizkinya dan juga ajalnya. Makanya kita pasti beda rizkinya. Makanya nggak boleh kita sirik kepada rizki orang, karena masing-masing juga punya rizki. Tuh ya. Cuma yang jadi masalah miliknya, yang kadang orang lebih banyak miliknya, padahal belum tentu milik itu jadi rizki. Kita punya milik nih, dapat apa? Beras 1 karung. Apakah beras sekarang itu semuanya di rizki kita? Belum tentu. Ya, mungkin rezeki kita, istri kita, anak-anak kita, atau kalau ada tamu, rezeki tamu. Ya, kalau yang jatuh berarti rezeki apa? Semut. Gitu. Jadi kalau busuk dikasih jadi rezeki ikan dan sebagainya. Itu ya. Jadi dari sekian milik yang kita punya itu belum tentu semuanya jadi rizki. Yang rizki itu yang pasti akan masuk ke dalam perut kita dan jadi makanan kita, itu ya. Makanya di sini barang siapa yang ridho kepada rizki yang telah Allah berikan, maka semua kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suka mengeluh gitu, susah perasaan hidup gitu. Ternyata permasalahannya kitanya kurang ridho, atau bahkan kita tidak pernah ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan. Tuh. Makanya yang orang-orang yang ridho itu akan senang hidupnya. Betul? Bu, betul gak Bu? Itu ya. Contoh ibu-ibu dikasih sama si bapaknya, sama suaminya. Dia dikasih berapa? 50.000 ridho, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Ridho. Ya Allah, itu kan ridho, sedikit besar pun ridho. Kira-kira enak apa tidak kita hidup kita? Enak, senang gitu. Coba kalau ngungkit-ngungkit gitu, masa sih segini? Oh gitu ya. Ya Allah, udah jangan pulang dulu kalau belum dapat 1 juta. Wow. Ya Allah, kasihan suaminya gitu. Udah kurus.
Itu ya Allah, itu udah kepanasan ya Allah, lagi musim sekarang musim panas, keringetan, aduh terbakar matahari dan sebagainya. Buat ngusahain insya Allah nafkah. Makanya ketika ngasih berapapun harus ridho, karena itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jurusnya apa? Jurusnya bersyukur gitu ya. Jurusnya apa? Bersyukur. Pasti janji Allah akan Allah tambah. Itu Bu ya. Nah, dilanjut lagi. Selanjutnya, nah ini ada tambah lagi fid dunya wal akhirah ya Allah. Jadi senangnya kita itu kalau ridho itu bukan hanya fid dunya, di dunia saja, tetapi nanti wal akhirah, di akhirat. Yang paling penting nih, di akhirat. Dia jangan sampai di dunia ripuh, blangsak itu, di akhirat lebih blangsak lagi gitu. Karena yang kita enak di dunia senang, di akhirat lebih senang gitu. Enak gak? Ya Allah, kecil dimanja, sudah besar hura-hura. Ketika meninggal masuk surga, kan kita enaknya. Itu ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa apa namanya? Sapu jagat. Itu siapa yang namanya sapu jagat? Semuanya disapu habis sama itu. Gitu ya. Itu dalam kitab Ihya itu disarahin ya, diartiin ya, hasanah di dunia itu adalah al-mar'atus sholihah. Itu ya, al-mar'atus sholihah, istri yang soleh. Itu ya. Nah, hasanah fil akhirah itu adalah hurul ain. Itu ya, hurul ain. Siapa hurul ain tuh? Bidadari. Ya. Di dunia dapat mar'atus sholihah, di akhirat bidadari, bahkan ratu. Ya, jadi ketika istri kita masuk surga sama-sama bareng sama kita, jadi istri kita jadi apanya? Ratu ning bidadari, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang penting Bu, apa? Bu tidur apa? Ridho, yang penting ridho itu ya. Insyaallah. Wa minal Injil, selanjutnya dari kitab Injil. Nah, jadi diambil lagi kalimat dari kitab Injil. Man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Man barang siapa, sopo bae gitu. Sopo bae siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, orang tua. Siapa saja hadama syahawati, yang bisa mengalahkan hawa nafsu syahwatnya. Aiman taroka mustaqatin nafs, barang siapa bisa meninggalkan segala sesuatu yang diinginkan nafsunya, azza, maka dia akan kuat, aysara qawiyan, azza gitu ya, aziz, azza aziz, azza ya izzu ya, itunya failnya azizun, aziz, aysara qawiyan, dia akan kuat. Di mana? Fid dunya, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Kuat di dunia dan kuat di akhirat. Mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Masya Allah. Ini syaratnya apa? Hadama syahawat, bisa meninggalkan segala sesuatu yang diinginkan nafsu syahwat kita. Masya Allah. Bisa apa enggak kira-kira? Bu, bisa apa enggak Bu?
Ya, kalau ke toko banyak pakai yang bagus-bagus, bisa nahan apa enggak, Bu? Bu, bisa nahan apa enggak, Bu? Ya, ngelewat sama suami kita, ngelewatin apa? Toko emas, ya Allah, modelnya baru-baru, bisa kuat apa enggak, Bu? Di Noel suaminya, Pak, itu bagus-bagus, Pak. Padahal di jarinya berat sekali emasnya itu, 10 gram. Allahu Akbar. Masih Noel juga. Ya Allah. Jadi bisa menahan syahwatnya, meninggalkan apa yang diinginkan, hawa nafsunya, maka dia akan azza fid dunya dan akhirat, akan kuat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Daud, apa nulisnya ya? Daud. Daud, da-nya panjang ya. Daud. Daud. Kita mau jadi Daud. Daud, Nabi apa? Nabi Daud. Bukan di Daud, Daud. Da-nya panjang, da alif wawu ud, Daud. Kalau di Mekah ada bin Daud, pernah ke sana ya? Ya Allah, Toserba bin Daud segala ada. Ya Allah. Ya, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, di antara yang ada dalam kitab Zabur, man tafarrada anin nasi naja. Awas. Man barang siapa tafarrada, menyendiri, tafarrada itu sendirian, binafsihi wa bimalihi, baik binafsihi dengan dirinya atau malihi hartanya. Anin nas, awas, sendiri itu menjauhi manusia. Anin nas itu jauh dari manusia. Annya bimana bu'd, jauh dari manusia. Barang siapa bisa sendirian menjauhi manusia, naja, maka dia akan selamat. Masya Allah. Ay khalal minal hilak wa ba'da anhu fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Jadi barang siapa yang bisa menyendiri jauh dari manusia, maka dia akan selamat. Ini dalam kitab Zabur. Ay khalisah itu selamat. Minal hilaki, dari kerusakan, wa ba'da anhu fid dunya wal akhirah, dan dijauhkan dari kerusakan. Selamat, aman dari kerusakan dan dijauhkan dari kerusakan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah, tidak mungkin hancur. Selamat itu ya, najak, selamat itu maksudnya khalisun minal hilak, jadi selamat dari kehancuran. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tadinya berkuasa hancur gitu ya, bahkan dengan kekuasaannya sendiri, kekuasaannya, harta bendanya hancur, menghancurkan dirinya. Betul gak? Seperti siapa yang punya kekuasaan, wah, Fir'aun, hancur dengan kekuasaannya, dihancurkan dengan kekuasaan. Harta yang banyak, harta. Siapa? Korun, hancur, dihancurkan dengan hartanya. Masya Allah. Nah, jangan sampai kita nih orang-orang kaya hancur dengan kekayaan kita. Yang punya kekuasaan jangan sampai hancur dengan kekuasaannya. Nih ya. Jadi bisa selamat dari kehancuran dan dijauhkan dari kehancuran di dunia ataupun di akhirat. Syaratnya apa tadi? Tafarrada anin nas, menyendiri, anin nas, jauh dari manusia. Itu ya. Jadi bahasanya tidak terlalu banyak bergaul. Selanjutnya wa minal furqan, terakhir. Ada lagi apa? Iya. Taurat, Injil udah ya. Zabur, Furqan terakhir. Wa minal furqan, dan
dari kitab Al-Quran. Jadi Furqan itu nama lain dari Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan, Al-Hadi, banyak ya nama-nama Quran itu ya. Apa yang ada dalam Quran? Man hafadzal lisana salima fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa, hafadho, yang bisa memelihara al-lisana, lisannya maksudnya ucapannya ya. Jadi mahal bimana hal, tempat, tapi yang dimaksudnya adalah halnya. Yang dilakukan lisan itu apa? Ngomong, berbicara itu ya. Jadi barang siapa bisa memelihara ucapannya, bicaranya, mimma la faidatan fihi, dari ucapan yang tidak ada faidahnya, wa mimma la ya'tadabi, atau dari ucapan yang terlalu panjang, memanjangkan. Biasanya gitu ya, beritanya itu cuma 1 meter itu ya. Itu kalau sudah sampai ke jauh bisa sampai berapa meter? Dari asal 1 meter nih, beritanya 1 meter ya, itu ketika sampai ke daerah yang lain bisa sampai berapa meter? 10 meter, 100 meter tadinya gitu. Betul gak? Ini kalau udah masuk di masyarakat tuh macam-macam segala. Kalau beda-beda, insyaallah. Ya, makanya di sini barang siapa bisa memelihara ucapan yang bisa dipelihara, salim, maka dia akan selam ay khalisu minal afati, jadi selamat, terbebas daripada malapetaka, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dia selamat dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Maka jaga lisan. Iya, lisan itu dijaga, awas. Bahasa peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang dimakan dengan mulutnya sendiri, harimau atau mulutnya gitu. Insyaallah. Apalagi sekarang zaman entertain gitu ya Allah. Salah ngomong dipotong gitu ya, disebarin, diviralkan ya Allah. Yang jeleknya bukan yang bagusnya ada ya, tim itu ya yang seperti itu ya. Jadi yang dicarinya itu yang jeleknya baik gitu, sebarin ya Allah. Itu ya, makanya hati jaga lisan. Kenapa? Karena kalau sudah keluar itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu ya. Hanya ada peribahasa mengatakan apa teh? Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Itu ya. Susah, banyak orang yang sakit hati sampai mati, sampai mati pun tidak akan aku maafkan, sampai begitu orang ya Allah. Allah saja Ghafurur Rahim. Itulah manusia. Berarti sampai apanya? Saking apanya? Sakit hatinya. Makanya hati-hati ya Bu. Awas, hati-hati, jaga lisan kita itu ya, supaya kita selamat dari malapetaka baik di dunia ataupun di akhirat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hibdul lisan. Ini kata Rasul. Rawahul Baihaqi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ahabul a'mal ilallah, amal-amal yang paling diridhoi Allah Ta'ala apa? Hibdul lisan, menjaga, memelihara lisan, memelihara ucapan itu ya, memelihara omongan, dijaga omongan. Itu amal yang paling diridhoi Allah. Wa ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, dari riwayat lain baginda Rasul pernah bersabda, al-afiyatu asyaratu ajzain. Al-afiyah, kesejahteraan itu ada asyaratu ajza, ada 10 juz, 10 bidang ya.
tis'atun fis sumt wal 'ashiru fil 'uzlati 'anin nas. Yang 10 itu 9 fis sumti ada di dalam sumti diam. Tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, kan gitu ya. Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir falyakul khaira, maka berbicara kebaikan, ucapkanlah yang baik. Itu ya. Ini kalau belum bisa, kalau durung iso gitu ya, fal auliyas mut meneng baik gitu ya. Jadi diam saja, jangan ngomong. Kalau kata-katanya masih masih belum halus di dalam itu, jangan sampai dikeluarkan gitu ya. Ini banyak orang yang maksudnya mah baik gitu, tapi ketika diucapkan dia tidak bisa mengeluarkannya yang halus gitu. Jadi kerasa sama orang yang mendengarkan itu nggak enak, ada yang gitu. Padahal maksud kita itu baik, tetapi ketika pas disampaikan kerasanya enak gitu, nggak enak gitu ya. Makanya dibentuk dulu sebulat mungkin, sehalus mungkin. Setelah udah benar-benar bulat, udah benar-benar halus, baru keluar. Biar kita mengucapkannya enak dan yang mendengarkannya juga enak. Tuh gitu ya, Masya Allah. Nah di sini baginda Rasul SAW gitu. Jadi 9 ada di dalam diam. Wal asiru yang ke-10 fil uzlati anin nas. Itu ya, mengasingkan diri dari manusia. Uzlah dari manungso gitu bahasa. Uzlah itu menjauhi orang. Itu ya, meninggalkan keluarga dan sebagainya, masyarakat. Dia pergi entah kemana gitu, menghilang dari bumi ini, insyaallah. Ada yang seperti itu, uzlah namanya ya. Terakhir itu ya. Jadi ada 4 macam kalimah yang ada dalam kitab-kitab samawiyah. Yang pertama apa tadi? Dalam kitab Taurat, barang siapa yang ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan, maka istaroha fid dunya wal akhirah, maka dia akan senang, dihilangkan dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Kedua, dalam kitab Injil, man hada masyahawati, barang siapa yang bisa meninggalkan apa yang diinginkan syahwat, azza fid dunya wal akhirah, maka dia akan kuat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga di dalam kitab Zabur, man tafarada anin nas, barang siapa yang bisa menyendiri dari manusia, naja, maka dia akan selamat dari kerusakan, jauh dari kerusakan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Terakhir dari Al-Quran, man hafadhal lisan salima fid dunya wal akhirah, barang siapa yang bisa memelihara ucapan dari segala sesuatu yang tidak ada faidahnya, nah salima, maka dia akan selamat dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Hajat-hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi